Sejarah pembuatan lambang Marakit Talimat. Pada awal berdirinya Marakit Talimat belum mempunyai lambang atau logo dan simbol yang resmi. Padahal banyak orang berpendapat bahwa setiap organisasi mestinya harus memiliki lambang sebagai identitas dan sekaligus sebagai wajah bagi jasad. Organisasi tanpa lambang bagaikan jasad tanpa wajah. Karena dengan melihat wajahnya kadang-kadang orang sudah mengenal jasadnya. Begitulah sebuah organisasi dengan melihat lambangnya, orang secara otomatis mengenal wadahnya. Pada periode pertama Marakit Talimat mencetak kartu anggota bagi jamaah berukuran kartu pos, yang di dalamnya terdapat 2 buah gambar. Di sebelah kiri gambar bintang bulan dan sebelah kanan gambar tangan sedang menulis dengan pena, dan di antara kedua gambar itu ada tulisan moto Marakit Talimat. Lambang dalam kartu anggota ini pun belum banyak dikenal masyarakat, karena yang mendapatkan kartu anggota hanya sesepuh tokoh masyarakat dan beberapa anggota saja. Karena seperti diketahui bahwa pada awalnya perkembangan Marakit Talimat cukup alot dan santai. Karena situasi dan kondisi saat itu yang serba terbatas. Awal tahun 1965, salah seorang pejuang yayasan Marakit Talimat yang telah lama mengabdikan tenaganya sebagai guru PJAP 4 tahun waktu itu, Ustadz Haji Arif Munawir mencetuskan ide untuk membuat lambang Marakit Talimat bersama rekan-rekannya seperjuangan seperti Tuan Guru Haji Abdul Manan, Ustadz Haji Ahmad Kusyair, dan lain-lain. Ide tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan pusat Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Pada malam Jumat, 23 Maret tahun 1965, pada saat acara musyawarah pengurus di rumah pimpinan pusat yang kebetulan membicarakan tentang pembentukan seksi-seksi atau pembagian tugas dalam tubuh Marakit Talimat dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas dan kerja pengurus. Ide pembuatan lambang yang digagas tadi kemudian diusulkan kepada pimpinan pusat pada malam Senin, tanggal 28 Maret tahun 1965 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah tahun 1384 Hijriah. Pimpinan pusat setuju untuk membuat lambang yayasan. Seraya berpesan kepada Ustadz Haji Arif Munawir dan Tuan Guru Haji Abdul Manan, silakan segera buat konsep lambang yayasan kita. Jangan lupa pada lambang tersebut cantumkan gambar bulan bintang dan tangan menulis dengan pena. Jangan pula dihilangkan tulisan Subhanallazi alamabil kalam alamal insana malam yalam. Kalau sudah selesai terus bawa kemari untuk kita pelajari bersama. Berdasarkan petunjuk pimpinan pusat, Ustadz Haji Arif Munawir membuat lambang Marakit Talimat setelah bersusah payah merancang dan memikirkan bentuknya. Maka 4 hari kemudian lambang tersebut sudah selesai dibuat, hanya dengan 1 kali revisi, yakni pada ujung pena yang harus menyentuh ujung huruf min pada kata yalam. Setelah diajukan kedua kalinya, setelah direvisi kepada pimpinan pusat, maka Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad menerima dan menyetujui untuk dijadikan sebagai lambang resmi Marakit Talimat yang kita kenal hingga saat ini. Sehingga secara historis, lambang Marakit Talimat resmi disetujui dan dipakai pada tanggal 1 April tahun 1965. Makna lambang Marakit Talimat. Setiap lambang atau simbol tidak terlihat begitu saja menurut bentuk lahirnya saja, melainkan juga mengandung banyak makna yang tersembunyi di dalamnya sesuai dengan tujuan dan cita-cita organisasi atau yayasan. Lambang Marakit Talimat setelah disetujui oleh pimpinan pusat pada tanggal 1 April tahun 1965. Beliau kemudian menjelaskan makna masing-masing komponen lambang tersebut. Lambang terdiri dari 3 bagian komponen, yaitu dasar atau bingkai dasar, warna dasar dan beberapa unsur gambar. Beliau menjelaskan sebagai berikut. 1. Lambang ini terletak pada dasar segi 5 tegak yang menggambarkan bahwa Marakit Talimat tegak memperjuangkan Islam dengan 5 rukun dan hukumnya. Dasar warna hijau melambangkan kedamaian dan kesejukan, sehingga setiap manusia akan hidup bahagia di dunia dan akhirat jika rukun dan hukum Islam yang 5 selalu ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik serta hidup damai dan tenteram bersama masyarakat dan alam sekitarnya.
Bulan sabit merupakan simbol agama Islam secara umum dan berlaku di seluruh dunia. Bulan adalah benda langit yang memiliki cahaya terang, sehingga mampu menerangi gelapnya malam. Bulan juga berfungsi sebagai penentu waktu. Marakit Talimat dapat menjadi penerang dalam ikut serta memberantas kebodohan seiring dengan bergantinya waktu. 3. Bintang merupakan simbol kemajuan dan kejayaan. Bintang juga sebagai alat penentu arah atau kompas dalam perjalanan menuju arah tertentu baik di darat maupun di laut pada malam hari yang gelap gulita. 5 buah bintang pada lambang Marakit Talimat sebagai simbol jalur penyampaian ilmu pengetahuan dari Allah SWT kepada hamba-hambanya. Bintang pertama, Nubuah Allah SWT. Nubuah Allah SWT mengajarkan atau menurunkan ilmunya kepada para nabi dan rasul melalui perantaran wahyu. Demikian pula kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menerima wahyu dari Allah SWT. Wahyu sebagai penuntun yang mengajarkan seluruh macam disiplin ilmu yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah. Beribadah sebagai hubungan dengan Allah SWT, hablum minallah, dan muamalah sebagai hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan hablum minannas. Bintang kedua, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menerima ajaran-ajaran Allah SWT baik secara langsung maupun melalui perantaraan malaikat Jibril yang semuanya terkumpul dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Kemudian Rasulullah SAW mentransfer ilmu pengetahuan itu kepada para sahabat beliau yang setia, yang dilengkapi dengan keterangan dan penjelasan-penjelasan yang disebut hadits atau sunnah. Penjelasan itu dapat berupa perkataan, perbuatan maupun takrir atau persetujuan Rasulullah SAW sebagai pemegang amanah dari Allah SWT. Segala ilmu yang diterima dari Allah SWT disampaikan seluruhnya, tanpa satupun yang ketinggalan atau terlupakan. Al-Quran dan hadits merupakan pedoman manusia dalam menempuh kehidupan dunia menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Manusia tidak akan pernah tersesat jika selalu berpedoman pada kedua sumber hukum dan pelajaran tersebut sepanjang masa, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bintang ketiga, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ilmu yang diterima oleh para sahabat yang mulia, kemudian diteruskan kepada generasi berikutnya, yaitu para tabi'in. Dari tabi'in dilanjutkan kepada para tabi'ut tabi'in dan kemudian diteruskan kepada para ulama. Dengan demikian ilmu semakin menyebar dengan banyaknya para ulama yang menerima ajaran itu dari para pendahulunya. Bintang keempat, guru. Guru merupakan sosok penerus perjuangan para ulama. Ulama yang telah mewarisi ilmu dari Nabi, melalui perantaraan tabi'in dan tabi'ut tabi'in melanjutkan perjalanan ilmu. Kepada para guru yang tekun, ikhlas, dan bertanggung jawab melaksanakan tugas kewajibannya untuk mendidik, mengajarkan, dan menyampaikan segala ajaran yang diketahuinya dengan benar kepada murid-muridnya. Pekerjaan guru adalah pekerjaan mulia dan terhormat. Guru berusaha mengajarkan ilmu untuk bekal pengetahuan dan sekaligus untuk membersihkan hati manusia, baik dari kebodohan maupun kesesatan. Guru adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Guru merupakan seorang bendaharwan yang boleh dan dapat membelanjakan simpanannya berupa ilmu pengetahuan setiap saat kepada siapapun yang membutuhkan. Guru ibarat minyak kasturi yang wanginya bukan hanya mengharumkan namanya sendiri, tetapi juga mengharumkan orang lain. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menjadi guru yang baik, yaitu guru yang dapat digugu dan ditiru. Guru yang baik bersifat kasih sayang terhadap murid-muridnya bagaikan fungsi ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Jika ayah ibu yang melahirkan manusia ke dunia ini dan memberikan makan dan minum yang halal bagi pertumbuhan jasmani, maka guru berfungsi memberikan santapan bagi pertumbuhan rohani yang dekat dengan Allah Sang Pencipta. Bintang kelima, murid. Murid adalah insan-insan yang menjadi tumpuan dan harapan generasi tua. Murid haruslah selalu rajin, taat dan patuh serta ikhlas menerima pelajaran yang baik dari guru sebagai bekal untuk menuju kemaslahatan dan kebahagiaan masa depan. Tangan menulis dengan pena. Tangan melambangkan akal, pikiran, dan kekuatan syahir batin.
Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, tangan juga sebagai simbol kekuasaan, lambang kekuatan, dan cermin dari segala perbuatan sebagaimana firman Allah SWT. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Begitulah, maka keberhasilan dan kegagalan seseorang banyak disebabkan oleh perbuatan tangannya. Tangan seseorang yang cekatan dan terampil yang ditunjang oleh pikiran yang cerdas akan membuat murid dapat menangkap pelajaran-pelajaran yang berguna dari seorang guru. Goresan tangan yang tekun dan kreatif akan menghasilkan ilmu dan hasil yang berguna dalam mengejar cita-cita dan mencapai sukses yang sempurna. Sebaliknya, tangan yang malas, kaku dan enggan akan mendatangkan kegagalan dan penyesalan di kemudian hari. Untuk menunjang keberhasilan, tangan manusia dibantu oleh alat yaitu pena. Pena adalah perantara ilmu pengetahuan dan penyampai berita yang sangat luar biasa. Ungkapan yang mengatakan bahwa panah itu lebih tajam dari pedang nyata benarnya. Inilah kemuliaan Allah SWT yang tinggi. Diajarkannya manusia berbagai macam ilmu pengetahuan, dibukakan segala rahasia, diserahkan kunci untuk membuka perbendaharaan ilmu pengetahuan melalui perantaraan kalam, perantaraan pena. Ilmu pengetahuan ibarat binatang buruan yang sangat liar. Kita harus berjuang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka jika binatang buruan itu sudah dapat ditangkap, ikatlah agar tidak lepas. Ikatlah kuat-kuat dengan tali pengikat. Maka ikatan yang kuat bagi ilmu pengetahuan adalah dengan mencatatnya agar ilmu yang didapat tidak lekas hilang, tulisan atau kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam kalimat inilah tersimpul segala makna dan maksud yang terkandung pada lambang marakit kalimat sebagaimana uraian di atas. Untuk marakit kalimat yang tercinta, di bawah langit yang luas, di bumi yang penuh berkah, marakit kalimat tumbuh dan berkembang seperti pohon yang rindangnya, menebarkan ilmu, kebaikan, dan cinta kasih. Di setiap langkah yang penuh dedikasi, tercurah ikhlas para guru dan pendidik, menjadi lentera penerang bagi generasi muda, menuntun mereka menuju jalan yang diridai. Wahai marakit kalimat, engkaulah pelita dalam gelapnya malam. Engkaulah harapan dalam setiap doa. Engkaulah tempat berlabuhnya cita-cita. Semoga Tuhan yang Maha Esa menguatkan langkahmu dalam membina, memberikan rahmat dan keberkahan, agar engkau terus berjaya hingga akhir zaman. Dari hati yang tulus kami berdoa, semoga marakit kalimat selalu menjadi oas di tengah padang tandusnya dunia, menginspirasi, mengajar, dan mencetak generasi mulia. Jaya selalu, marakit kalimat, dalam setiap perjuanganmu. Semoga Allah selalu meridai setiap usaha yang engkau jalani. Amin.